Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Alhamdulillah kita semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi perangkat pembelajaran. Ini adalah bahasa Indonesia untuk bahasa Indonesia kelas tingkat SD ya. Ada yang minta ya di kolom komentar. Ini masukkan password login. Password loginnya itu dicari di mata pelajaran sesuai dengan mata pelajaran di aplikasi ini ya. Nah, nanti kalau misalkan salah, seperti ini contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman masukkan password salah, itu terdiri dari 4 angka. Silahkan cari nah misalkan sembarangan ya. Nah ini Mapel 2 SD Matematika. Sekarang kita akan mencoba untuk masukkan password yang benar, misalkan. Nah ini kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita kasih nama di sini bahasa Indonesia kelas berapa ya? Saya contohkan ya kelas 6 SD misalkan ya. Kemudian ini kita simpan. Nah, menu input data kita akan rubah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah kelas 6 SD misalkan. Kemudian kita kembali ke menu home. Kita cari menu input data, kemudian ini kita blok, kita hapus, ini kita hapus. Baik, sudah kita hapus semua, teman-teman. Jadi kita akan memasukkan capaian umum. Capaian umum itu kita hapus. Caranya yang pertama kita buka Chrome. Kemudian kita buka buku panduan buku bahasa Indonesia. Kelasnya kita ganti kelas 6 SD kurikulum merdeka misalkan. Nah, kemudian ini kita akan buka. Nah, ini kelas 6 SD ya. Kemudian setelah itu kita akan download lagi di channel Burhan Smart YouTube. Nanti di sini salah satu video itu ada yang namanya ini ya. Nah, di sini ada yang namanya keputusan, link keputusan Kemendikbudristek tentang IP capaian pembelajaran. Silakan download ya. Saya sudah punya, tidak perlu saya download. Nah, kemudian kita akan buka capaian pembelajaran. Jadi dua ini yang disiapkan oleh kita ya. Kemudian yang terakhir silakan siapkan adalah chat GPT. Nah, ini untuk mencari modul ajar, kita ngambil kompetensi awal, tujuan pembelajaran, kalau dan lain-lain. Nanti kita akan kasih panduan atau gambaran ke teman-teman bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran dengan benar. Nah, pertama capaian umum kita akan, nah ini kita buka capaian umum, kita kontrol F. Nah, bukan ini ya. Nah, ini bahasa Indonesia, kita ambil ini yang terbaru. Ini capaian pembelajaran, kita ketikkan bahasa Indonesia, enter. Nah, di sini ada capaian pembelajaran PG105. Lalu kita klik bagian sini, kemudian kanan ke bawah. Nah, nanti di sini ada yang namanya fase. Karena kita ini kelas 6, maka kita ngambil yang fasenya adalah fase C. Kelas 5 dan kelas 6. Maka kita ketik menu edit, kemudian kita blok kayak gini. Nah, atau kita ambil di sini saja, kita masukkan ke aplikasi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke ini ya, bagian sini. Ini biarkan dulu, nanti kita akan milih elemennya. Jadi capaian pembelajaran setiap elemen ini yang akan kita ambil, menyimak, memirsa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan ini materinya. Materinya kita pilih.
Yang pertama, bagaimana menjadi anak Indonesia. Kita log seperti ini, masukkan ke materi pokok. Kemudian yang kedua ini, dan seterusnya. Oke teman-teman, karena sudah ada 8 bab, maka ini masing-masing 4 bab ya. Sudah saya ketikkan semuanya. Yang kedua, bagaimana cara memasukkan elemen CP elemen. Nah, dilihat dari materi pokok, maka kita lihat bangga menjadi anak Indonesia. Kita lihat tujuan pembelajaran, kompetensi awal, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Kita input ininya saja sebelum masuk ke elemen dan CP elemen ya. Itu gampang, itu belakangan tak lagi ngambil di aturan yang terbaru. Nah, ini kita akan memilih ketikan copy bagian sini atau kita masukkan di chat GPT style layout. Nah, ini kita milih buat modul ajar bahasa Indonesia kelas 6 tentang spasi. Nah, bangga menjadi manusia dilengkapi dengan Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah buat modul ajar manusia kelas 6 tentang bangga menjadi anak Indonesia. Dilengkapi kompetensi awal, tujuan pembelajaran, matematik, pemahaman. Nah, ini enter ya. Nah, kemudian kita akan salin atau copy bagian sini. Langsung kita copy, kita tempel ke tujuan pembelajaran. Yang ini kompetensi awal ya. Nah, masuk sini dulu. Yang ini kita log seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ini juga di blok pertanyaan pemantik kita masukkan sini. Yang terakhir ini aktivitas kelas. Jadi yang pertama itu pemahaman bermakna, yaitu ini ya, diskusi kelas, menganalisis membaca teks. Nah, di bagian sini ketik ALT enter di keyboard. Kemudian di bagian sini menyusun teks, ALT enter. Kemudian di sini presentasi, ALT enter. Nah, sudah selesai. Lalu bagaimana untuk yang kedua? Maka kita tinggal blok seperti ini. Kemudian kita masukkan ke bawah. Kemudian kita ngambil materi pokok yang kedua, copy, kemudian kita ganti bagian sini dengan materi yang bab 2, enter. Maka sama caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan masing-masing kompetensi awal, kemudian masukkan ke sini, dan seterusnya ya, saya skip videonya. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita input semua, kemudian CP elemennya bagaimana caranya, bangga menjadi anak diri sendiri, anak Indonesia. Nah, ini kompetensi awal itu adalah pertama, tujuan menjelaskan pentingnya rasa bangga, mengidentifikasi, menyusun teks, mengungkapkan pendapat, dan seterusnya. Maka ini masuk yang mana kita tinggal pilih di sini. Nah, kalau ini berbicara tentang bangga terhadap diri sendiri, ini masuk menulis bukan, berbicara dan mempresentasikan, kemudian membaca dan memirsa. Nah, ini ya, menyebutkan berbagai efek indikasi. Nah, ini kita bisa memilih yaitu membaca dan memirsa. Ini ya. Atau kita bisa menyimak, boleh ya, teman-teman. Terserah teman-teman mau yang mana ini.
Nah, oke, teman-teman akan saya berikan password angka yang pertama, yaitu angka 0 ya, angka 0. Jadi kalau kita lihat contoh modul ajar matematika ini ya. Nah, contoh ya, ini adalah fase C, kelas 6. Nah, ternyata di sini fase C berdasarkan elemen, ini ditampilkan semua untuk elemennya. Maka caranya, kalau memang tampilan elemen seperti ini, caranya adalah sebagai berikut. Jadi, elemen yang ada di sini, itu teman-teman bisa di copy paste semuanya. Contohnya kayak gini. Menyimak, misalkan, maka kita masukkan elemen di sini, yaitu elemen menyimak. Yang kedua, akan kita ambil ini peserta didik mampu, kita blok seperti ini, kita masukkan di sini peserta didik mampu, kemudian nih menganalisis informasi seperti ini. Nah, sudah masuk ya, elemennya sudah masuk dua ini. Silahkan teman-teman kasih kode. Ini elemen 1 titik, yang ini adalah CP1 titik, seperti ini ya. Nah, jadi boleh seperti ini. Yang kedua, ALT enter 2. Maka kita ambil yang kedua, membaca dan memirsa. Kita masukkan elemennya yang kedua. Kemudian di bagian sini kita akan blok, kita kopikan di bagian sini. Nah, ALT enter 2 titik, masuk ke sini. Kalau yang ketiga, ini masih ada lanjutannya yang kedua, maka kita bisa blok seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di sini, di belakangnya. ALT enter. Maka di sini yang keempat. Yang ketiga maksudnya ya. Nah, yang ketiga, itu kita blok seperti ini, copy sampai bawah. Nah, seperti ini. Lanjutannya kita kopikan yang di sini. Masukkan ke sini. Nah, kemudian ini karena ada berbicara, maka kita masukkan ALT enter 3 seperti ini. Nah, kemudian ini bisa digeser. Kemudian yang keempat itu terakhir, elemen yang terakhir itu adalah menulis. Jadi kita blok menulis. Nah, yang ini yang keempat menulis elemen. Nah, yang di paling bawah di sini kita geser. Nah, ALT enter. Kita ngambil yang ini. 4. Elemen keempat kita masukkan semua elemen. Kemudian ini sudah selesai. Maka yang keempat itu menulis kita hapus. ALT enter. Maka ini tinggal di blok, masukkan ke sini semuanya. Yang ini juga tinggal di blok, masukkan ke sini semuanya. Sampai bab keempat. Sudah. Nah, baik, ini kita akan masuk kepada yang berikutnya, yaitu RPE. Kita lihat di RPE, ada berapa jam, karena ini adalah bicara tentang kelas 6, maka kita ngambil perangkat pembelajaran yang lain. Yaitu perangkat pembelajaran yang lain maksudnya, yang kelas 9 SMP atau 12 SMA. Mana ya, kelas 9? Ini ya. Nah, kita ngambil yang ini. Cara memasukkan ininya, kita menu home, kemudian kita pilih di RPE. RPE ini totalnya 20 jam pelajaran untuk kelas berapa ini? Nah, ini untuk prakarya.
ada 20 jam untuk kelas sama ya, kelas 9. Untuk semester ganjil sama, yaitu sebanyak berapa ini? 20. Nah, yang masalah itu semester genap. Semester genap itu ada berapa ini ya? Kita masuk menufum, kemudian pilih di bagian sini. Nah, ini kita blok yang sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Dari angka 1 kita blok bagian sini. Nah, sudah masuk 15 pekan. Jadi, ini sudah kita buat. Maka yang ini silakan kita hapus ya. Yang prakarya. Nah, tunggu dulu. Sebelum dihapus, ini ada yang kurang lagi, yaitu tentang program semester ini sama ya. Kalau semester genapnya, ini yang beda. Mana kita akan menghapusnya di bagian sini. LPP. Nah, ini minggu keberapa? Minggu Maret, minggu pertama. Ini sudah. Ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Sudah ya. Ini ada LHR. Kemudian di sini ujian praktek misalkan. Kalau ada ujian praktek, berarti masukkan ujian praktek. Kalau tidak ada, langsung ujian akhir sekolah. Nah, ini ya, Mei minggu ketiga ujian akhir sekolah. Jadi di bagian sini, Mei minggu ketiga, kalau ada ujian praktek, minggu pertama bulan Mei, silahkan diblok seperti ini. Nah, ini ya, diblok. Nah, ini teman-teman silahkan dibuka terlebih dahulu. Klik kanan, unhid. Nah, maka di minggu ke sini, Mei minggu pertama, itu diblok kayak gini. Kemudian setelah diblok kita merge. Kemudian setelah itu kita kasih warna. Terserah warnanya apa saja. Misalkan warnanya kayak gini. Ini adalah ujian praktek kelas 6. Akan 6 aja ya. Nah, ujian praktek kelas 6. Maka setelah itu di bagian ini ada ujian akhir sekolah minggu kedua. Maka minggu kedua ini kita blok seperti ini sampai bawah kayak gini. Maka ini ujian sekolah. Maka kita kasih warnanya ujian sekolah. Nah, ini ya. Nah, ini bisa ke ataskan dengan cara milih sini, milih kayak gini. Jadi ini kita ujian praktek, ujian sekolah. Nah, yang ini berarti kita blok saja bagian ini. Nah, kita ambil yang ini aja ya. Berarti dari sini. Nah, ini kita kasih libur pasca US. Nah, kita misalkan bisa ini ya, ganti warna. Nah, ini ya, libur pasca US, boleh seperti ini. Maka di sini nomor 15. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penginputan jumlah jam pelajaran. Namun sebelum itu kita berikan password angka yang kedua, yaitu saya berikan angka 8.
Oke teman-teman, sudah kita input semuanya, ini materinya sudah kita input sampai bab semester 2. Kemudian langkah selanjutnya kita akan masukkan jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran ini kita akan masukkan sekarang karena ini ada 4 bab, kita tambahkan 2, asesmen 4, kemudian asesmen keempat kita ini tambahkan 2 lagi seperti ini bisa dihapus sisanya ya. Nah, ini 2 jam terpakai 10. Ini terpakai 10 jam. Sekarang pertanyaannya, ada berapa RPE? Ini jam pelajarannya ada bahasa Indonesia itu untuk kelas 6 ya. Bahasa Indonesia itu ada 6 jam. Ini 6 jam pelajaran. Karena ini ada 6 jam pelajaran bahasa Indonesia, maka teman-teman 8 atau 6 itu konsepnya, teknisnya itu sama caranya ya. Nah, di RPE kita akan menginput data di sini yaitu 6 jam pelajaran. Kemudian di RPE 2 total berapa? 120. RPE 2 ini kita inputkan sebanyak 6 jam pelajaran. Ini 6 dikali 15 sama dengan 90. 120 dan 90. Maka input data 120 dibagi 4 itu kan sama dengan kita taruhlah tulis di sini 30. 30 ya, 30. Jangan 30, 28, 28, 28, 28. Totalnya berapa di sini? Totalnya adalah 122. Maka yang lebih mudah materinya kita kurangi, yaitu mengapa menjadi anak Indonesia, musisi Indonesia di pentas dunia, Taman Nasional ini lebih mudah misalkan ya kita taruh 26 jam pelajaran seperti itu. Maka sekali input di sini kita juga inputkan di bagian ini ya materinya, sub materi pokok. Karena ini 28, maka supaya menghasilkan 28 dibagi menjadi 3, maka hasilnya 666. 18. Berarti kita tambahkan ya. 10, 8, 8, 8. 24. Berarti 10, 10, 10. Berapa? 30. Karena ini 28 yang lebih mudah kita kurangi. Gambaran umum, skema pembelajaran, panduan. Panduan ini kita taruh misalkan di sini panduan apa? Panduan pembelajaran. Ini gambaran umum. Ini misalkan lebih mudah materinya kita taruh 8. Sehingga ini 28. Nah, ini 26, maka di sini 8 skema pembelajaran. Maka di sini 8 kemudian 8 8 10 misalkan seperti ini. Nah, 26 ya. Nah, untuk ini submateri jangan ngambil di buku guru ya, teman-teman. Sebaiknya kita ngambil di buku siswa. Buku siswa. Nah, ini apa namanya? Buku siswa bahasa Indonesia, kelasnya kelas 6 SD ya. Nah, ini buku guru dan buku siswa. Kita ngambil untuk bahasa Indonesia kelas 6, ini buku guru. Ini buku guru bahasa Indonesia kelas 6, kita buku siswa ngambil di sini ya. Baik, kita open. Nah, ini sudah dapat. Maka kita lihat di daftar isi. Daftar isi ternyata tidak ada sub materi pokok. Silahkan cari sendiri teman-teman di bawah kalau mau dicari di sini.
tapi kita langsung pakai yang ini saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini 88, ini 26, kemudian ini 6, 8, 8, 22, 6, bukan, 8, 10, 10 ya. 28, ini 8, 10, 10. Nah, ini. Kalau misalkan mau dijadikan seperti ini. Kalau tidak mau dijadikan kayak gini juga boleh ya teman-teman. Misalkan ini kita hapus ya. Ini dihapus ya. Misalkan ini dihapus, ini dihapus. Nah, misalkan kayak gini. Kita coba masukkan yang bawah. Ini adalah 28, 28, 28, 28 misalkan. Nah, di sini 122, sedangkan tadi ini adalah 90. Nah, harusnya 90. Karena 90, maka di sini 20, 20. Nah, ini coba kita 90 sudah ya. 90. Nah, sekarang karena 90 ini tidak perlu, abaikan saja. Ini kita gambaran umum itu untuk panduan guru ya. Nah, caranya bangga mengenal bahasa Indonesia. Maka kita di program semester kita jangan nginput di sub materinya seperti ini. Jangan nginput di sub materi pokok. Nah, ini tengah semester kita ambil di bagian sini. Tetap ini seperti ini. Password yang ketiga saya beri angka 7. Nah, yang ini 28 karena satu pekan itu ada 6, maka 6, 6, 6, 24, maka di sini 2. Seperti ini ya. 6, 6, 6, 18, 6-nya 4 kali 24, maka ini 4. Seperti itu, 28. Nah, di sini dipakai 2 jam. Seperti itu. Karena ini 2 jam, kan 6 jam ini sudah. Maka kita geser di sampingnya, kita tempatkan di bagian sini. Bagian sini itu adalah 6, 6, 6, 6. Nah, kurang 2, 2. Maka di sini tempatkan, nah ini bukan 6 ya, tetapi 4 karena ada 2 PTS di sini. Maka di sini 4 seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini itu 2 jam yang lurus dengan ini ya. 2 jam seperti ini. Nah, kemudian di belakangnya lurus dengan ini 28, 6, 6, 6, 6. Kemudian di sini adalah 4. Di bawahnya 2 jam. Bawahnya lagi ya. 2 jam lurus dengan ini. Pertanyaannya, kenapa di sini kosong? Mana yang salah? Nah, 6 dikali 6, 6, 6 berarti 24. Mana yang salah? Kita blok seperti ini. Blok seperti ini sampai batas bawah. Kemudian klik kanan, di sini unhid. Seperti itu ya. Kalau pakai aplikasi yang punya saya ini. Nah, maka di sini masih ada sisa lagi. Lurus seperti ini, lurus dengan ini 28, maka di sini itu adalah 6, 6, 6, 6. Nah, seperti ini 4. Maka yang terakhir itu asesmen. Asesmen keempat itu adalah 2 jam. Maka sudah selesai program semester kita. Yang kosong-kosong ini silahkan diblok. Nah, kemudian yang ini silahkan diblok. Nah, yang ini juga di blok. Yang penting jangan di atasnya asesmen ya, tapi di bawahnya. Karena ini ada rumusnya. Ini di blok seperti ini. Yang ini juga di ini. Nah, yang ini di blok. Nah, sampai sini. Maka ini unhid. Nah, hid ya maksud saya. Nah, seperti ini sudah benar program semester kita. Lalu yang terakhir itu adalah program semester 2. Ini kita blok. Ini 15 ya, kita blok. Nah, ini sudah ada di Maret minggu kedua, kita tidak perlu pakai ini. Kemudian di bagian sini tuh hapus.
Nah, baik. Ini kita sudah dibuka bagian sini ya. Nah, sekarang bagian sini ini tidak ada JP-nya ya. Nah, yang ini tidak ada JP-nya, maka caranya juga sama ya. 6, 6, 6, 18, 2. Di sini 2, di sini 2, di sini 6, 6, 6. Kemudian di bawah ini 2, di sini lagi di bawahnya ini 4 ya, langsung 6 seperti ini. Kemudian di sini 4, 6 lagi, 6. Di sini 4. Kemudian di sini 6, 10 ya, 20 sudah ya. Nah, 20. Kemudian di bagian sini itu 2 jam. Di bawahnya sini itu 4 jam. Di sini 6, 6. Kemudian 2, 10, 18, ini 4 ya. 4 berarti di sini 2 jam. Baik teman-teman, sudah selesai program semester kita. Maka yang ini di blok, kontrol ditahan, kemudian di blok seperti ini. Ini hit, kemudian ini yang ini sudah di hidden ya, di hit. Kemudian ini kurang lebar ya, diperlebar. Nah, ini tinggal sudah selesai semuanya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda loncengnya. Ini kelewatan ya. Oh ya, benar sudah. Nah, ini sudah 6 benar semuanya. Ini hapus. Nah, ini totalnya ya. Itu bukan 40, tetapi di sini totalnya 90 ya. Jadi tidak masuk rumus kalau seperti ini. Jadi rumusnya beda ya. Jadi silahkan di sini ganti secara manual. Yaitu kita ketikkan di sini 20 kali 4, langsung saja kita ketikkan 90. Yang di semester 2 itu kita ketikkan di sini kan ya. Di sini kita ketikkan 120 jam pelajaran. Jadi perlebar sedikit biar masuk. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya. Untuk angka yang keempat itu adalah angka 4. Silakan masukkan, gabungkan semua password menjadi password aplikasi. Oke, salam sukses. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.